Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita balik lagi ya. Malam hari ini kita masuk ke pertemuan 8 di sesi satu ya. Kita bahas pada pertemuan ke-8 adalah portal tiga sendi. Nah, kalau sebelumnya kita udah bahas ya portal sederhana. Nah, sekarang kita bahas portal tiga sendi. Kenapa dia disebut tiga sendi? Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini ya di titik A dia punya tumpuan sendi. Kemudian di titik B dia juga punya tumpuan sendi. Nah, karena dia punya dua tumpuan sendi, berarti kan jumlah reaksi perletakannya ada eh, 4 ya jumlah reaksinya. Nah, karena dia punya 4 reaksi, berarti bisa dikatakan dia tidak stabil ya. Jadinya dia tidak termasuk struktur statis tak tentu. Dia masuknya struktur statis tak tentu. Nah, di sini berarti harus ditambahkan sambungan. Ya kalau mau seperti ini bisa ditambahkan sambungan supaya dia jadi struktur statis tertentu. Ya, ditambahkan sambungan. Nah, sambungan itu pada balok Gerber kita udah pernah belajar ya sambungan. Nah, di sini sambungan kan dia sendi. Ya kan? Sambungan itu sendi karena dia menyalurkan nanti beban horizontal dan juga beban vertikal. Nah, karena itu jadinya disebutnya tiga sendi. Ya, ada satu, dua, tiga, termasuk sambungan sendinya itu. Sendinya disebutnya portal tiga sendi, karena ada tiga sendinya. Itu ya. Nah, di sini untuk contoh soalnya, dia sama ya, seperti contoh soal pada portal sederhana, bedanya ada di sambungannya aja. Bedanya hanya ada di sambungannya aja. Nah, sekarang kita masuk, oh sama di titik B ya, kalau di portal sederhana itu titik B tumpuannya tol kan. Nah, di sini tumpuannya sendi. Nah, bedanya itu ya, di tumpuan dan sambungan. Sekarang kita lihat ya, karena di sini dia punya sambungan, berarti harus kita pisah ya, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Kalau pada balok Gerber kan kita kasih nama dia balok induk, balok anak gitu ya. Kalau di sini kita nggak usah kasih nama dia induk atau anak. Ya nggak usah dikasih nama portal induk, portal anak gitu nggak usah ya. Karena dia di sini kan sama nih kalau di jumlah reaksinya. Di titik A dia punya dua reaksi, di sambungan dia juga punya dua reaksi, berarti total ada empat reaksi. Dan ini sisi kanan juga kan sama ya, di sambungan dua reaksi, di titik B juga dua reaksi. Berarti kalau di jumlah ada empat reaksi. Di kanan kiri sama, jadinya nggak usah kita bikin induk atau anak. Kita bikin aja dia sisi kiri dan juga sisi kanan ya. Nah, sekarang untuk sisi kiri dia berarti gayanya ada apa aja? Ada HA, ada PA ya pada umumnya ya karena dia reaksi karena dia perletakannya sendi jadinya ada PA, ada HA. Kemudian Ki. Ya, dia tadi Ki-nya ke arah atas kan? Jadinya di sini Ki-nya juga ke arah atas. Nah, karena dipisah nih jadi kita bikin di C ke S Ki 1. Kemudian di titik S berarti kita punya VS dan juga HS ya. Masih ingat ya di balok Gerber ada VS dan juga HS. Kemudian sisi kanan berarti juga lawannya ya, VS dan juga HS. Arah kebalikannya. Kemudian S ke D berarti kita punya Q2. Ya, untuk P nih di soal sebelumnya yang nggak perlu aku jelaskan lagi. Di sini berarti sama ya. Untuk yang vertikal dia dikali kotak alfa, untuk yang horizontal dia dikali sin alfa. Dan di titik B dia punya VA dan dia punya VB dan juga punya HB. Nah, ini untuk arah dari reaksinya, ya, arah VA, HA, VB, HB ini terserah kalian. Kalian mau arahkan kemana, bebas. Ini aku HA ke kanan, VA ke atas, VB ke atas, HB ke kiri. Kalau kalian bikin HB-nya ke kanan juga nggak masalah. Ya, namanya juga asumsi, tapi kan tetap aja nanti yang dilihat adalah hasil dari hitungannya. Nah, kalau udah, kita lanjut ya. Nah, di sini juga berarti kita punya beta dan juga alfa ya. Nah, ini karena dia sama ya untuk alfa dan beta ini langsung aja ya untuk
A ke C berarti didapat 5 ya, sin betanya 4 per 5, cos betanya 3 per 5. Kalau diderajatin jadinya beta sama dengan 53,13 derajat. Kemudian untuk yang D ya, yang D ke B, sudut alfa berarti kita punya 5 juga ya panjang B ke D, kemudian sin alfanya 3 per 5, cos alfanya 4 per 5, kalau diderajatin alfanya sama dengan 36,87 derajat. Untuk Q langsung aja nih ya, berarti 1 kali 2, berarti Q2 juga sama ya, 1 kali 2. Q1 sama dengan Q2, berarti nilainya sama-sama 2 ton. Kemudian untuk P cos alpha berarti 1 kali 4 per 5, sorry, kali 4 per 5, 0,8. Untuk P sin alpha 1 kali 3 per 5, sama dengan 0,6 ton. Sama ya kayak di portal sederhana. Nah, kalau udah, sekarang kita masuk ke hitungan reaksi peletakan. Nah, sebelum itu kita, itu ya, ada yang mau ditanyakan atau enggak? Sebelum kita masuk ke reaksi peletakan, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan dulu. Oke, cukup ya. Sekarang kita masuk ke reaksi peletakan. Nah, untuk reaksi peletakan, karena di sini ya, kita punya sambungan, kan kita punya sambungan, kita lihat di sini ya. Untuk kalau kita cari nih, kita cari nilai VA dan juga HA, kita berarti cari di titik S. Gak dapet ya. HA dan VA ada dua yang tidak diketahui. Dan kalau kita cari di sisi kanan, ya berarti kita cari di titik S juga untuk IB dan HB. Gak bisa ya, dua yang tidak diketahui. Nah, terus kalau misalnya pada portal sederhana, kita kan bisa cari nilai VB terlebih dahulu. Sorry, HB. Ya, cari nilai H terlebih dahulu. Nah, itu bisa ya kalau kita cari di portal sederhana. Nah, untuk di sini kita lihat. Kalau kita cari HA, kita harus punya nilai HS. Nah, ini nggak bisa ya. HS belum diketahui, berarti ada dua yang tidak diketahui, nggak bisa. Dan begitu pun yang sisi kanan. Kalau kita cari nilai HB, P sin alpha ada, HS tapi nggak ada. Nggak bisa. Kita nggak bisa cari nilai HB, karena HS-nya tidak diketahui. Nah, terus gimana Kak caranya? Ini semuanya belum diketahui semua. Nah, kalau seperti itu, berarti yang kita cari duluan adalah nilai dari PS dan juga HS. Ya, kita cari nilai PS dan juga HS. Di sisi kiri dia punya PS dan HS kan. Di sisi kanan dia juga punya nilai PS dan HS. Jadi yang kita cari duluan adalah PS dan HS. Ini kita langsung cari kanan kiri aja ya. Biasanya kan kita carinya sisi kiri dulu, baru sisi kanan dulu. Atau biasanya kan kita cari balok anak dulu, baru terakhir balok induk gitu kan. Kalau di sini kita langsung cari sisi kanan kirinya aja ya. Untuk sambungan ya, untuk portal 3 sendi, kita cari langsung sisi kanan kirinya aja. Nah, di sini berarti untuk eh, sisi kiri kita tinjau di titik A ya. Kalau kita mau cari nilai PS dan juga nilai HS. Sini berarti kita punya Q1 HS VS.
ya. Kemudian Q1 negatif, PS juga negatif, HS pun negatif, semuanya negatif ya. Q1 berarti jaraknya kali 4 ya, 3 tambah 1, 4. Kemudian HS juga dia jaraknya kali 4 tingginya. Dan untuk PS jaraknya kali 5. Jadi di sini negatif Q1 kali 4, negatif HS kali 4, negatif PS kali 5 sama dengan 0. Ya, didapat persamaan 1. Ya, 5 PS ditambah 4 HS sama dengan negatif 8. Ya, dia kan di sini sama-sama tidak diketahui nih nilai PS dan HS. Berarti kita punya namanya persamaan 1. Ya, persamaan 1. Kemudian sekarang berarti kita cari lagi yang di sisi kanan. Ya, untuk cari nilai PS dan HS. Jadi kita tinjau di titik B. Ya, untuk gaya-gayanya ya momennya berarti ada P cos alpha, P sin alpha, Q2, PS, HS. Ya, berarti di sini P cos alpha, P sin alpha nilainya negatif ya dua-duanya. P sin berarti dikali 1,5, P cos alpha kali 2. Kemudian untuk Q2 berarti dia positif ya nilainya. HS juga dia positif, nilainya untuk PS dia negatif. Q2 berarti jaraknya 4 tambah 1 ya 5. Dan untuk HS jaraknya berarti 3 ya 1,5 tambah 1,5. Untuk PS dia berarti jaraknya 6. Saya jumlahin berarti P cos alpha kali 2 negatif P sin alpha kali 1,5 plus Q2 kali 5 plus HS kali 3 negatif PS kali 6 sama dengan 0. Didapat 6 PS dikurang 3 HS sama dengan 7,5. Ini adalah persamaan 2. Ya. Kenapa disebutnya persamaan 1 persamaan 2? Karena dua-duanya punya PS, punya HS. Ya. Nah, berarti kalau kayak gini kita bisa dong Kak, kalau mau cari VB dan HB. Nggak bisa ya. Kalau misalnya kalian jadikan VB, HB, IAHA untuk persamaan nggak bisa karena variabelnya aja udah beda. VA sama VB beda variabel, yang satu variabel A, yang satu variabel B. Itu pun HA dan HB, yang satu variabel A, yang satu variabel B. Kalau ini kan sama-sama, semuanya variabel S ya, VS, VS, HS, HS. Jadi sama, satu variabel. Nah, kalau ini nggak bisa. Nah, kalau kalian carinya sigma momen S terlebih dahulu ya, HA, VA, HB, VB itu nggak bisa. Karena beda variabel. Jadi harus variabel yang sama. Berarti S sama S, A sama A, B sama B gitu ya. Ini yang sama di kedua sisi adalah S. Ya, jadinya yang kita cari persamaan PS dan HS. Nah, di sini kalau udah dapet nih dua persamaan ini, persamaan 1, persamaan 2, berarti kita pakai eliminasi substitusi. Ya, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita tulis ulang persamaan 1, persamaan 2. Nah, kita lihat di sini. Masih ingat ya? Untuk eliminasi substitusi berarti yang dieliminasi salah satunya nih. Kita pilih mau PS atau HS yang kita coret. Oke, yang kita eliminasi itu yang mana? Sini kita ambil angka yang terkecil aja, yaitu HS. Dan kita ambil angka yang terkecil HS, berarti atas bawah kita samakan nilai HS. Kalau kita samakan berarti yang atas kali 4, yang atas kali 3, yang bawah kali 4. Ya, berarti semuanya harus dikali. 5 kali 3, 4 kali 3, 8 kali 3, 6 kali 4, 3 kali 4, 7,5 kali 4. Harus semuanya dikalikan. Ya, jadinya 15 PS tambah 12 HS sama dengan negatif 24. Kemudian yang persamaan 2 jadinya 24 PS, negatif 12 HS sama dengan 30. Nah, ini ya. Nah, ini kan HS, dia angkanya udah sama nih, 12 HS, 12 HS. Beda positif negatifnya aja. Jadi bisa kita coret. Ya, bisa kita coret. Nah, biasanya namanya eliminasi berarti kan harusnya kurang ya. Harusnya dikurang. Tapi kita lihat dulu. Ini yang mau kita coret, dia tuh ini apa aja. Kalau di sini positif sama positif, ya kalau di sini positif sama positif berarti kita kurang.
Ya, berarti kita kurangkan positif sama positif. Berarti kita kurang. Berarti kan di sini positif ketemu negatif, negatif. Berarti habis. Nah, kalau di sini dia positif, negatif seperti ini, berarti di sininya positif. Ya, bukan negatif. Kalau kalian taruh di sini negatif, berarti dia negatif ketemu negatif. Hasilnya berarti jadinya bertambah, bukan berkurang, bukan habis. Ya, tapi bertambah. Nah, kalau di sini berarti positif ya, jadinya positif ketemu negatif, dia tetap negatif. Jadinya di sini habis. Ya, habis 12-nya. Jadinya di sini untuk 15 sama 24 ya berarti kita tambah ya, kita tambah. Sini jadinya 39 PS sama dengan 6. Kan? Berarti 30 kurang 24 kan 6. Dapat hasilnya PS sama dengan 6 per 39 ton atau sama dengan 0,5 ton. Udah dapat PS, berarti untuk cari nilai HS kita tinggal masukin ke salah satu persamaan. Ambil aja angka yang paling kecil. Ada di persamaan kedua. Ya, ini berarti kita masukin nih nilai PS-nya 0,15. Nah, ini didapat 7. Hasilnya HS sama dengan negatif 6,6 per 3 ton atau negatif 2,2 ton. Nah, di sini untuk PS dan HS ya kalau masih ingat balok Gerber dia nggak perlu dibikin arah panah ya karena dia kan PS HS sama ya ada kanan kiri saling menghabiskan jadi nggak usah dikasih arah reaksinya nggak masalah. Kalau kalian udah dapet nilai VS dan juga nilai HS, berarti bisa lanjut untuk hitung reaksi di titik A dan juga reaksi di titik B. Nah, kalau seperti ini, yang mana duluan yang horizontal ya? Ya kan, horizontal. Berarti untuk PA, dia kan ini ya, PA dia butuh HA nih buat cari nilai PA. Begitupun PB, berarti dia butuh HB. Jadinya kita cari nilai H-nya terlebih dahulu. Kita sisi kiri dan juga sisi kanan. Jadi untuk sisi kiri kita punya HA dan juga HS saja ya, ke kanan positif, ke kiri negatif. Tadi nilai HS adalah negatif 2,2. Jangan lupa tanda negatifnya didapat HA sama dengan negatif 2,2 ton. Berarti di sini HA sama dengan HS ya. Berarti arah asumsi kita salah. Harusnya HA itu ke arah kiri. Ya, negatif kan, berarti harusnya HA ke arah kiri. Nah, kalau udah, berarti kita cari lagi yang di sisi kanan. Di sisi kanan berarti horizontalnya kita ada AB, kemudian ada mesin alpha, ada HS. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Berarti negatif HB, negatif mesin alpha, plus HS sama dengan 0, didapat HB sama dengan negatif 2,8 ton. Ya, berarti dia asumsinya salah. Harusnya ke arah kanan. Ini ya, berarti harusnya ke arah kanan, negatif kan. Nah, kalau udah dapat nilai HA dan juga nilai HB, berarti kita bisa cari nilai VA dan juga VB. Ya, kita cari lagi sigma momen di titik S. Berarti kita cek sigma momen S dua-duanya ya. Sisi kiri terlebih dahulu. Berarti kita punya Q1 HA VA. Ya, Q1 berarti dia positif ya, jaraknya kali 1. Kemudian untuk HA dia ada di bawah, ya kalau diputar berarti dia berlawanan arah jarum jam, nilainya negatif, jaraknya kali 4. Dan untuk VA dia nilainya positif, jaraknya kali 5. Ya, kita sama dengan kan 0, didapat hasilnya VA sama dengan negatif 10,8 per 5 ton. Atau negatif 2,16 ton. Berarti di sini asumsi VA itu salah ya, bukan ke atas. Harusnya ke arah bawah untuk reaksi peretakannya. Kalau udah, berarti sekarang kita cari lagi di sisi kanan. Ya, kita cari di titik S juga. Sini berarti kita punya Q2, punya P sin alpha, punya P cos alpha, HB, VB. Q2 berarti dia negatif ya, jaraknya kali 1. Kemudian untuk P cos alpha dia positif, P sin alpha dia juga positif. Untuk P cos alpha jaraknya berarti 4 ya, 2 tambah 2. P sin alpha jaraknya berarti 1,5.
Dan untuk HB dia jaraknya 3 ya, nilainya positif nih kalau diputar. Untuk IB dia negatif, jarak jaraknya itu 6 ya. Kita jumlahkan sama dengan 0, didapat hasilnya VB sama dengan negatif 6,3 per 6 ton. Ya, atau sama dengan negatif 1,05 ton. Berarti ini asumsinya salah semua ya. Harusnya VB itu ke arah bawah, ya bukan ke arah atas. Nah, kalau udah dapet VA, VB, berarti terakhir kita cek vertikal. Tetap ya yang dihitung sisi kiri dan sisi kanan masing-masing. Untuk V kiri kita cari dulu. Berarti kita punya VA, punya Q1, VS ya, ke atas semua positif. Nah, tapi nilai VA itu negatif ya. Jangan lupa nih tanda negatifnya. Jadinya negatif 2,16 ditambah 0,5 ditambah 2 sama dengan hasilnya di sini ada selisih nih. Nah, misalnya kalau ada selisih seperti ini, dia ini ya uh, desimalnya ya di desimal kan tadi kan ada yang pecahan tuh. Nah biasanya desimalnya tuh dia ada selisih ya kalau hitungnya pakai desimal. Nah kalau kayak gini bisa juga ya hitungnya jangan pakai yang desimal tapi yang pecahannya aja. Jadi pecahannya yang dihitung tuh bukan hasil desimalnya gitu ya. Kalau misalnya nanti ada pecahan hasilnya. Kayak tadi kan pecahan kan. Nah, terus kalau udah berarti sekarang kita lanjut yang sisi kanan. Berarti vertikalnya kita ada apa aja? I B, ada P cos alpha, ada Q2, ada Q ke atas positif, ke bawah negatif. Sini VB minus VS plus Q2 minus P cos alpha sama dengan 0. Ya, nilai VB tadi negatif. Ya, jadi jangan lupa tanda negatifnya didapat hasilnya 2 minus 2. Berarti udah 0 sama dengan 0 ya. Jadi untuk reaksi perletakan sudah selesai. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Nanti sebelum sesi kedua dimulai, jika ada yang ditanyakan, kita akan bahas ya sebelum sesi kedua dimulai. Nah, kasih waktu 1 menit, silakan tulis. Baik, cukup ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk hitungan gaya-gaya dalam. Nah, gaya-gaya dalam ini sama ya seperti eh, pada portal sederhana, yang bedanya hanya di hasil dari reaksi perletakannya. Nah, di sini jadinya aku nggak aku jelaskan lagi ya untuk HA dan VA-nya yang dijabarkan karena udah ada di portal sederhana ya. Boleh dilihat kalau misalnya lupa nanti ke video portal sederhana. Nah, di sini berarti untuk sigma mx kita langsung aja ya ada VA cos beta, ada HA sin beta, kemudian ada momen X dan juga jarak X-nya adalah yang sejajar sama si batang. Untuk sigma momen X-nya di sini berarti VA cos beta kali X negatif HA sin beta kali X negatif MX sama dengan ya, di sini dapat MX sama dengan 0,464 X ya. Lanjut DX berarti yang tegak lurus ya. Ada VA cos beta, ada HA sin beta. Ini ke sana ke atas, ya ini ke bawah. Jadi VA positif, HA negatif.
dx sama dengan pi a cos beta negatif a sin beta sama dengan 0,464 ton. Nah, kalau udah kita cari yang next, berarti yang sejajar ya. Sejajar itu ada pi a sin beta, ada ha cos beta. Ini dua-duanya sama-sama mendekati titik potong ya. Mendekati titik potong, jadinya dia nilainya negatif. Ya, sama dengan pi a sin beta, negatif ha cos beta. Sama dengan 2,608 ton. Nah, kalau udah bikin lagi tabel ya, jaraknya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukin berarti ke persamaan max ya untuk dx dan nx nilainya langsung aja sama dari 0 sampai 5. Nah, di sini karena nggak ada beban merata, jadi langsung aja ya kita bikin untuk momen maksimumnya kita ambil dari sini 2,32. Ini momen maksimum batang A ke C berarti ya. Nah, kalau udah kita lanjut hitung batang S ke C. Nah, di sini kan dia sambungan ya, jadi kita bisa nih ya langsung dari titik S ke C. Kita tinjau terbalik ya. Berarti di sini kita ada VS dan HS. Langsung aja. Sigma-nya kita ada VS, ada QX ya. Jarak X ya, kemudian ada momen X di titik potong. Untuk nilai QX berarti 1 kali X ya. X. Nah, untuk sigma momennya berarti negatif VS kali X, negatif VX kali setengah X ditambah MX sama dengan ini MX sama dengan 0,5 X kuadrat ditambah 0,5 X. Ya. Untuk DX berarti di sini yang tegak lurus ya, berarti yang vertikal. Berarti untuk PS, QX saja. Untuk DX, karena tinjau terbalik ke atas, negatif. Ya. Berarti DX sama dengan negatif PS, negatif X sama dengan negatif 15, negatif X. Ya, kemudian untuk NX, berarti yang sejajar, yang horizontal ya, ada HS. S di sini mendekati titik potong, berarti nilainya negatif. Ya, NX sama dengan HS sama dengan 2,2 ton. Yang negatif ketemu negatif. Kemudian bikin tabel X01. Di sini berarti X-nya sama ini ya, kita masukin persamaan MX dan juga persamaan DX. Dapat hasilnya sekian. Kemudian untuk NX, ya untuk NX dia nilainya 2,3. Nah, kita cari momen maksimum. Berarti di sini kita masukin DX sama dengan 0, ya, jadinya negatif X, negatif 0,15. Berarti X-nya sama dengan negatif 0,15. Tidak memenuhi ya, karena X-nya negatif. Jadi, karena tidak memenuhi, berarti dia bentuknya nggak parabola nih. Ya, batang ini nggak parabola. Dia momen maksimumnya ada di 2,3 ya. Momen maksimumnya nilainya 2,3 di jarak kedua. Nah, kalau udah, kemudian kita lanjut ketik S ke D ya. Kan ini kan data apa namanya sambungan, jadi langsung kita bisa dari S ke D ya. Dari titik A nggak perlu ikut lagi. Berarti di sini sama ya jarak X-nya interval 0 sampai 2. Langsung aja untuk momen X, berarti kita punya VS, punya titik X. Sama kayak yang sebelah ya tadi, S ke C. Kemudian di sini ada momen X, jadi dipotong, dan jaraknya X. Nilai X berarti satu kali X ya, nilainya X. Kemudian untuk jaraknya setengah X. Sigma X berarti sama dengan negatif X kali X plus X kali setengah X negatif MX sama. MX sama dengan 0,5 kuadrat dikurangi 0,5. Kemudian untuk DX berarti kita yang vertikal ya, ada X ada PX. Atas positif, ke bawah negatif. Ini bukan tinjau terbalik ya. Jadinya DX sama dengan negatif X ditambah X. Sama dengan negatif 0,15 ditambah X. Dan untuk NX berarti yang sejajar, ya horizontalnya. Ada HS. Kemudian mendekati titik berarti nilainya negatif.
Ya, berarti NX sama dengan negatif AS sama dengan 2,2 ton. Ya, berarti kita bikin nih X-nya 0, 1, 2. Berarti ini kita ini ya, sama MX sama DX. Ini dimasukin X-nya, kemudian untuk NX sama, nilainya 2,2. Karena di sini dia punya beban merata, jadi kita cari momen maksimum pakai DX sama dengan 0, negatif 0,15 plus X ya, atau bisa ditulis X negatif 0,15 sama dengan 0. Kemudian didapat X-nya 0,15. Berarti di sini memenuhi ya. Kita masukin nih ke persamaan MX. Jadi di sini momen maksimumnya ada di negatif 0,01 ton. Jadi dia ke negatif dulu nih, baru dia naik ke positif. Ya, nah terus kalau udah, berarti di sini dia punya parabola ya, dia parabola. Ya, dia berarti seperti itu, parabola. Terus kalau udah, kita lanjut tinjau terbalik. Nah, di sini sama ya kayak di portal sederhana. Bedanya dia ada H nih. Kalau portal sederhana kan dia cuma ada V doang. Cuma ada VB. Nah, kalau di sini dia punya HB. Nah, berarti HB-nya kita jabarin ya. Sejajar batang, tegak lurus batang. Ini yang sejajar batang, dia dikali cos alfa. Ya, yang tegak lurus batang kali sin alfa. Nah, alfanya bisa lihat dari sini. Ya, ini berarti kan alfa kita ada di sini. Ya, nah ini sama. Nah, untuk sigma momen X berarti kita ambil yang yang tegak lurus batang. Berarti ada VA cos beta, ada HB sin beta. Ini kalau kita putar ya, B-nya negatif, HB-nya positif. Ini ada MX di titik potong dengan jarak X-nya sejajar batang. Berarti sigma MX sama dengan negatif VB cos alpha kali X ditambah HB sin alpha kali X ditambah MX sama dengan 0. Sama dengan 0,84. Nah, udah kita cari nilai DX, berarti yang tegak lurus juga. Yang tegak lurus ada VB cos alpha, ada HB sin alpha. Ini tinjau terbalik, berarti ke atas negatif, ke bawah positif. Jadi DX sama dengan negatif VB cos alpha plus HB sin alpha. Sama dengan negatif 0,84 ton. Kalau udah NX, berarti yang sejajar sama batang. Kita ada HB cos alpha, ada VB sin alpha. Dua-duanya mendekati titik potong ya, berarti negatif dua-duanya. Berarti NX sama dengan negatif VB sin alpha, negatif HB cos alpha. Sama dengan 2,87 ton. Kalau udah, kita bikin tabel jaraknya 0, 1, 2, 2,5. Jadi ini kita masukin persamaan MX saja ya. DX dan NX nilainya sama. Dari jarak 0 sampai 2,5. Kalau udah, berarti ini kita langsung aja ambil 2,1 untuk momen maksimumnya. Dan dia nggak punya beban merata kan. Berarti ini momen maksimum batang B ke E. Nah, terakhir kita tinjau terbalik lagi batang E ke D. Nah, ini P-nya sama ya. Dia tegak lurus kan kayak di portal sederhana. Jadinya kita nggak perlu jabarkan. Udah langsung aja kita masukin P-nya seperti ini. Untuk HB dan VB dia tetap ya sama. Seperti batang B ke E. Sekarang kita masuk sigma momen X-nya. Berarti kita punya VB cos alpha, HB sin alpha, dan juga P. Serta momen X di titik potong. Dengan jarak X-nya ya, dia dari E ke D sejajar ya sama batang, kemudian ada 2,5 dari titik B ke titik E. Jadi momennya jadinya negatif VB cos alpha kali 2,5 plus X ditambah VB sin alpha kali 2,5 plus X, kemudian ditambah P kali X, ditambah MX sama dengan 0. Dapat MX sama dengan negatif 0,16X plus 2,1. Dan untuk DX berarti kita punya yang tegak lurus juga ya. VB cos alpha, HB sin alpha, dan P. Sama seperti momen ya. Atas negatif, ke bawah positif. Berarti di sini sama dengan negatif VB cos alpha plus HB sin alpha plus P. Dapat hasilnya DX sama dengan 0,16 ton. Kemudian untuk NX berarti yang sejajar.
Ada I, B sin alfa, ada HB cos alfa, dua-duanya mendekati titik potong, nilainya negatif. Berarti sama seperti batang sebelumnya ya. Batang B ke E, sini berarti NX sama dengan negatif PB sin alfa, negatif HB cos alfa sama dengan 2,87 ton. Kita bikin lagi tabel ya, jarak X-nya 0,1 di 2,5. Ini MX saja ya, kita masukin misalnya saja nilai X-nya untuk DX dan NX sama. Dari jarak 0 sampai 2,5. Dan hasilnya. Nah, untuk momen maksimum kita langsung ambil aja di 2,1. Ya, 2,1. Jadi dia eh, ini aja ya, di jarak ke 0 sebagai momen maksimum. Karena dia nggak punya beban rata kan. Terakhir kita gambar diagram. Nah, di sini karena dia punya ini ya, sambungan, jadinya nilai di sambungan harus nol. Nah, ini momennya ya, khusus momennya, nilai sambungannya. Nah, untuk ini, bintang, ini untuk normal ya. Ini jadinya seperti ini. Ya, dia ada ini ya, ada apa namanya, eh ada parabola di C ke D. Kalau udah, kalau udah kita ini ya, kita udah selesai berarti ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jadi sebelum sesi 2 dimulai, kita bahas apa yang ditanyakan. Kasih waktu 1 menit. Baik, cukup ya. Berarti untuk sesi 1 kita udah selesai. Nah, kita akan lanjut lagi di Zoom meeting ya untuk sesi kedua. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu di sesi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.